Saudara, banjir bandang dan longsor di Aceh meninggalkan timbunan lumpur di rumah warga yang terdampak. Namun di desa Gelopulo, Kecamatan Bintang, Aceh Tengah, rumah dan permukiman warga tertimbun material bebatuan dan gelondongan kayu. Akibat terjangan batu dan kayu, sebagian bangunan hancur, sebagian lainnya hilang tanpa sisa. Warga mengaku tidak ada aliran sungai di sekitar permukiman karena selama ini kawasan tersebut dikenal sebagai daerah pegunungan yang relatif aman. Hingga kini para korban masih bertahan di tenda pengungsian dengan kondisi serba terbatas sambil menanti kepastian untuk bisa memulai hidup kembali. Hanya lahan material memang kan dari atas sana. Jadi ini luar biasa memang Pak, kayu sama batu. Berarti sekalian hanyut nih Pak? Sekalian ya. Datangnya sekalian ya. Air, batu sama kayu kan. Cuman kayunya pada kami bersihin. Ya. Ada jadikan kayu bakar. Kan takut juga kita kan. Nanti kalau hujan hanyut lagi kayunya. Parah mungkin 30-an lah. 30-an. Belakang ada yang sedang, ada yang ringan kan. Kalau ini kan parah juga lah. Saudara, tanah amblas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Getol, Aceh Tengah terus membesar. Pergerakan tanah mengancam jalan kabupaten yang hanya berjarak 3 meter dari badan jalan. Ini adalah video drone dari akun TikTok @irmandeslaun dan @ilhamion yang memperlihatkan lubang besar dampak pergerakan tanah di Desa Pondok Balik yang semakin meluas. Luasan longsoran dilaporkan mencapai lebih dari 27.000 meter persegi dan terus mengalami pergerakan. Longsor ini perlahan mengancam jalan lintas kabupaten yang merupakan akses vital perekonomian lintas Aceh Tengah Bener Meriah. Bupati Aceh Tengah mengatakan akan segera melakukan penanganan terkait amblesnya tanah tersebut dikarenakan dari sebelumnya hanya berjarak 500 meter dengan badan jalan kini semakin luas dan hanya berjarak 3 meter. Itu kan daerah itu cukup berat itu, karena itu mungkin dulu jaraknya 500 meter dari jalan, sekarang tinggal 3 meter lagi itu. Dan itu harus segera itu, kalau nggak hancur lagi dan yang lain. Itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya penyebabnya? Pasir. Tanahnya berpasir, kemudian itu kan tidak ditanami lagi tanaman, itu harus segera dikurat dan sebagainya. Lalu bagaimana penanganan tanah amblas di Desa Pondok Balik, Kecamatan Getol, Aceh Tengah? Kita sudah terhubung untuk memperbincangkannya dengan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam Mas Radi. Baik. Dari Aceh Tengah. Baik, Pak Bupati, sebelum saya tanya penyebab, kondisi terakhir di sana bagaimana? Makin meluas, terakhir tadi informasi yang disampaikan tim liputan kami ada 27.000 meter persegi. Apakah masih tetap seluas itu atau bertambah luasnya? Terima kasih, perlu kami sampaikan bahwa memang di daerah Desa Pondok Balik, ini Kecamatan Getol, Kabupaten Aceh Tengah, ini dulu sebenarnya itu jarak jalan dari tanah yang terbesar ini 500 meter. Dulu jalan besar lintas kabupaten itu agak jauh. Sudah dipindahkan lagi sekitar 500 meter. Nah sekarang sudah tinggal 3 meter. Jadi semakin hari ini semakin bertambah terus. Jadi pertama tanahnya pasir, yang kedua memang tidak ada kayu, tidak ada pohon, semuanya untuk menahan erosi seperti itu. Dan ini terus setiap hari bertambah, sehingga cabai di sekeliling itu sudah mulai longsor. Dan ini awal mulanya dulu waktu gempa tahun 2013 itu mulai rusak. Tapi ini tidak ditindaklanjuti. Nah maka harapan kita ini masyarakat dan pemerintah kecamatan, kabupaten ini bahkan harus ditangani tingkat nasional ini, karena ini berat sekali karena semakin hari semakin luas. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat dari ke lapangan, ini cabai di pinggirannya sudah hampir jatuh semua. Ratusan hektar itu sudah terlongsor semua. Seperti itu Mas Radi. Artinya penyebabnya bukan karena tanah bergerak ya, Pak Bupati ya? Ya, kita tidak bisa melihat karena kita tidak ada kajian
Oh, Tidak ada yang belum. berani turun. Artinya Karena Pak Bupati setiap belum hari belum berdiskusi dengan ahli manapun begitu untuk fenomena ini? belum. Oke, baik. Masih kita melihat ke lokasi, memastikan tanah itu terus semakin hari semakin melebar. Semakin hari semakin melebar. Nah, ini yang kekhawatiran kita. Ini apalagi ini model tanahnya pun model pasir, Ya. dan tidak ada tahanan apapun, kayu-kayu tidak ada juga, ini akan berdampak kepada perluasan terhadap longsornya tanah tersebut. Oke. Yang harus kita ketahui juga dari areal sinkhole atau tanah amblas ini ada permukiman warga atau tidak? Kalaupun ada, apakah sudah dekat dengan areal sinkhole ini dan jaraknya berapa meter, Pak Bupati? Itu sebenarnya daerah pemukiman, daerah tempat bercocok tanam, itu ada kebun kopi. Dulu itu adalah tebu, masa Pak Soeharto dulu itu tebu semuanya. Oke. Tapi beralih fungsi jadi cabai, karena cabai lebih bagus ekonominya, secara ekonomis. Ya. Tapi rumah penduduk tidak jauh. Itu sudah dekat ke rumah penduduk, dan itu tidak jauh juga dengan perbatasan Kabupaten Bandar Meriah. Oke. Di daerah itu tanahnya subur, tanahnya sangat subur sekali. Jadi ke tanah masyarakat sudah dekat ke rumah masyarakat. Pemukiman masyarakat sudah sangat dekat itu. Iya. Seperti itu Mas Radhi. Baik. Kalau sekilas saya melihat di visual yang tayang di televisi ini seperti lembah saja begitu, tapi ini benar-benar tanah amblas sinkhole begitu ya. Dan ini jaraknya dengan jalan raya sangat dekat. Sudah ada antisipasi paling dini untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya misalnya Pak Bupati, atau juga yang paling dekat dengan permukiman warga ada evakuasi dini terhadap permukiman warga atau warga-warga yang berada di dekat sana? Sudah kita antisipasi, dan ini sudah kita sosialisasikan ke masyarakat, ke kepala desa, dan Dinas Perhubungan harus terus bergerak dan menyampaikan bahwa ini harus kita cari alternatif jalan untuk menuju ke desa Kecamatan Ketol, itu melalui Kabupaten Bandar Meriah. Karena semakin hari semakin terus bertambah longsornya seperti itu, sehingga yang kita khawatirkan adalah masyarakat nanti yang tidak memahami, ini harus kita segera buatkan nanti rambu-rambu terhadap masyarakat yang lewat di jalan ke Kecamatan Ketol, yaitu Kampung Pondok Bali. Oke, Pak Bupati, tadi Anda mengatakan butuh penanganan serius juga, bahkan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah pusat. Sebelum saya tanyakan kebutuhan yang diperlukan dari pemerintah pusat, sejauh ini upaya dari Pemkab Aceh Tengah sendiri sudah ada diskusi, misalnya tadi akan diskusi dengan ahli geologi atau dengan ahli-ahli yang lain untuk mengantisipasi awal dulu, karena khawatirnya ini hitungan hari, hitungan jam akan semakin meluas dan membahayakan warga, Pak Bupati. Diskusi kita di internal kabupaten sudah, Oke. tapi tidak menggunakan ahli, belum tenaga ahli. Dan mungkin besok kita sudah mengundang tenaga ahli itu untuk mempelajari, sehingga nanti menyampaikan informasi akurat dengan ilmu pengetahuan. Apakah ini tanah bergerak atau memang longsor? Tapi kalau kita lihat longsor ini kan tidak ada hujan, Betul. air juga tidak ada, air juga sumber air tidak ada di situ, sulit air. Tapi tanahnya terus longsor. Apakah ada apa di tanah ini, kita tidak tahu, karena semakin hari semakin besar. Oke. Seperti itu Mas Radhi. Baik, nah kalau tadi Anda katakan butuh penanganan serius juga dari pemerintah pusat, bantuannya apa yang diperlukan kira-kira saat ini? Pertama, ini kan kajiannya nih, ini kenapa bisa seperti ini? Kalau memang ini ada mungkin keadaan tanah hari ini kita tidak tahu apa, mungkin ada gas, mungkin kita kan tidak tahu apakah ada semacam apa di dalam tanah. Ini kan perlu kajian ini yang harus segera ditindaklanjuti. Kan ini di kabupaten kita tidak ada, ilmuwan ini tidak ada, yang memahami tidak ada. Maka kita kan butuh nanti kita mau nanti kepada kementerian terkait untuk segera turun ke Aceh Tengah, dan ini tidak harus menunggu hari, kalau memang bisa besok. Atau kenapa tidak harus turun, nanti kita via telepon nanti kita hubungi melalui ke kementerian terkait. Melalui diskusi kita malam hari ini mudah-mudahan juga dijadikan perhatian oleh pemerintah pusat, karena Aceh Tengah sendiri tidak memiliki ahli yang mumpuni begitu ya, tidak memiliki ilmuwan yang mumpuni untuk menganalisis ini, sehingga membutuhkan cepat perhatiannya dari ilmuwan-ilmuwan yang ada di pusat di Jakarta sini. Terakhir Pak Bupati, sejauh ini artinya tidak ada korban yang muncul ya akibat fenomena ini ya? Alhamdulillah belum ada korban, karena kita kan antisipasi dan itu diketahui oleh masyarakat. Tentu antisipasinya sudah
masyarakat sekeliling sudah paham dia, dan ini kita himbau kepada nanti TNI Polri untuk menjaga-jaga menyampaikan kepada masyarakat. Ada Babinsa, Babin Kamtibmas, juga nanti aparatur desa juga menyampaikan bahwa daerah kita adalah daerah yang hari ini gampang longsor dan harus juga saling menjaga bahwa ini untuk keselamatan masyarakat kita semua. Dan tentu harapan kita ini kepada pemerintah provinsi dan juga pusat ini harus menjadi atensi kita bersama, sehingga nanti masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu hadir untuk melayani seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di Aceh Tengah. Baik Pak Bupati, semoga segera ada solusi untuk fenomena yang cukup membahayakan ini sepertinya ya, dan jadi atensi dari pemerintah pusat seperti yang Anda harapkan. Terima kasih Bupati Aceh Tengah Hailil Yoga yang telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Selamat malam Pak Bupati. Selamat malam. Saudara, sebelumnya fenomena sinkhole juga terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Dari tinjauan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama tim dari Badan Geologi, kualitas air sinkhole belum aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi menyampaikan kualitas air dari sinkhole belum bisa dikonsumsi langsung karena hasil pemeriksaan menunjukkan nilai pH air berada di bawah 6,5 dan kandungan polutan serta bakteri yang cukup tinggi. Kajian lanjutan akan dilakukan Dinas ESDM bersama Badan Geologi untuk diserahkan ke Bupati 50 Kota sebagai acuan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Pada tua, hati-hati melekat. Ini sudah kita cek langsung dari Badan Geologi di pusat untuk memastikan kondisi alamnya dan kontur dalam itu seperti apa. Nah sejauh ini untuk perhitungan cepat kondisi air ini pH-nya di bawah 6,5 jadi untuk minum tuh masih dalam batas yang kurang bagus. Lalu TDS-nya aman, Fe-nya bagus, tapi yang jadi masalah adalah kolinya tinggi, bakterinya tinggi. Jadi kepada masyarakat dimohon untuk air ini jangan langsung diminum. Kalau mau diminum bisa diproses dulu, bisa dimasak. Saudara, wacana restoratif justice mengemuka usai dua tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Lalu apakah polisi akan memproses permohonan ini? Kami punya ulasannya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Temuan silaturahmi itu semoga bisa dijadikan pertimbangan Polda Metro Jaya untuk kemungkinan restoratif justice. Ya katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf. Kritik saya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik akan berada pada posisi netral. Rosi, Kamis 15 Januari.